kalau Bang Buana bilang ini strategi pertarungan di lini tengah. Kalau Bung Kris sendiri gimana nih soal strategi kedua pelatih ini, baik Pep Guardiola dan juga Simone Inzaghi ini, gimana untuk menghadapi final ini? Apa strategi pelatihnya, Bung Baik, Kris? strategi pelatih Ya. tadi di awal sudah saya sampaikan. Tapi sebelum ke strategi, Ya. Pak Bur, Buana dan Tom, kita harus akui Pak Bur, sebenarnya Inter nih pemainnya bukan kacangan. Dari Onana sendiri itu kiper timnas. De Vrij itu adalah pemain timnas Belanda. Acerbi itu pelatih timnas Itali. Kemudian juga Dumfries timnas Belanda. Lautaro Martinez Argentina. Romeo Lukaku Belgia. Seko juga. Lawang pemain timnas loh Pak Bur. Oh Jadi iya. kan molesnya kan juga gampang. Iya. Pak Bur pun mungkin kalau jadi pelatih Inter dengan perintah bisa juara Liga 1. Iya. Nah, ini kan kita harus Iya. kok dia bisa final. Ya memang pemainnya bagus-bagus. Kalau dari strategis, saya katakan ketika melawan Madrid, Pep Guardiola itu di pertandingan pertama dengan skor 1-1, 4-2-3-1, Stone dan Diaz gelandang jangkar pengangkut air, kemudian tiganya itu Silva Portugal, Bernardo Silva, Gudekan Jerman, Grealish Inggris, memanjakan Harlan Norwegia. Harlan dimatikan sama Rudiger, orang Jerman tinggi besar, yang tadinya main di Prancis. Nah, begitu buntu, De Bruyne lah penolongnya. Sekali lagi Pep tidak mengganti pemainnya ketika melawan Madrid di partai pertama, tapi dia mengganti ketika di City karena unggulnya terlalu jauh 4-0. Tiga tadi kan Guedogan, Silvan dan Grealish. Kalau Simon dia tiga di belakang seperti Acerbi tadi. Jadi Acerbi ini adalah dia bisa jadi center back, tapi kalau De Vrij masuk sembuh atau fit, dia digeser yang ke kiri. Acerbi sih, De Vrij yang di tengah. Pertarungan di tengah kata Buana ya, maka dia menumpuk 5 orang di situ. 3-5-2. Nah, jumlah orang banyak berarti dia berharap lini tengah dia kuasai. Ada salah satu bahwa apabila kita menguasai lini tengah, kita bisa menguasai pertandingan dengan penguasaan bola lebih banyak. Tapi sekarang Pak Bur juga tahu, Buana juga tahu, Tom juga tahu, Tribunes semua tahu, tidak ada jaminan ball position unggul menang. Nah, Inter 5-3 berarti 4-7, Milan 5-3, kalah 2-0. Ya kan? Kemudian juga kemarin pada saat 1-1 terlalu jauh City dengan Madrid, 6-9-3-1. Terlalu jauh, tapi 1-1. Artinya apa? Penguasaan bola oke. Jadi nanti pertarungan di tengah itu akan terjadi antara Inter melawan Manchester City. Kuncinya adalah kecepatan winger-winger ini. Winger-winger Grealish yang dipuji-puji Pak Bur, awas hati-hati. Silva orang Portugal satu ini licik. Nah, itu sih. Nah, pada saat mereka menyerang serangan balik karena dia 3 belakang dengan Acerbi, kemudian di Firmino di belakang ya, itu dengan serangan balik itu lebih mudah ketika penusukan lewat Harlan di sini akan peran. Tidak beda dengan Madrid, dia akan dimatikan, mati 1 lawan 1. Tapi kalau lawan Inter kemungkinan dengan wingnya tadi. Ini menarik. Dan final yang nantinya tidak 1-0 Pak Bur. Kemarin menang 1-0, 1-0, ini golnya mungkin banyak. Nah, ini untuk final ya. Saya rasa itu untuk menanggapi pertarungan di tengah ya. Jumlah pemain 5 di Inter, kemudian kalau di City 2-nya bertahan tapi kreatornya 3. Silva, Guidokan dan Grealish. Itu Tom. Oke. Pak Bur, ya. Bung Kris, sebelum saya nanti ke Bung Kris, saya ke Bang Bur. Bur. Kalau Bang Buana bilang mereka lebih mengandalkan lini tengah. Bagaimana City sama. Mungkin City juga lini tengahnya bagus gitu kan. Lini tengahnya bagus karena Kevin De Bruyne bisa berfungsi ke di tengah kan. Selama ini itu yang playmakernya di situ. Cuma menghadapi Inter, saya rasa mungkin babak pertama Inter bertahan
Saya yakin banget itu karena biasanya lawan Milan kan bertahan. Iya. Waktu leg kedua lawan Milan bertahan. Iya. Dia melihat situasi dan serangan balik gitu. Itu tadi salah satu cara mendobrak pertahanan Inter Milan adalah dengan melakukan penusukan, tusuk dalam, penetrasi semua pemain harus bisa. Itu bisa ada di Kevin Bruyne ya, orang biasanya Bruyne atau Bruyne. Ya, ada yang di Gundogan ya, Gundogan, ada yang Grealish itu. Kalau Erling itu cuma kayak Inzaghi muda tuh, cuma cetak gol di depan. Inzaghi kan gitu kan. Filippo Inzaghi yang saudaranya ya Simon ya, abangnya Simon Inzaghi. Seperti itu. Jadi kelebihannya bola dalam apapun dia bisa karena kakinya panjang, badannya tinggi gitu. Jadi kok bisa itu gol yang melawan ini kan, melawan yang babak semifinal itu dengan kakinya dia tolong begitu, angkat gitu. Jadi bingung dengan orang berada dengan dia karena kencangnya aja. Jadi dengan kecepatan kan selama ini Guardiola terkenal dengan taktiknya penguasaan bola dengan apa namanya? Tiki taka. Penguasaan bola lebih banyak waktu di Spanyol. Tapi kan perubahan Liga, konsep bola Liga. sekarang konsep liga adalah kecepatan, bagaimanapun kecepatan. Makanya sekarang mengandalkan kecepatan, makanya rekrut pemain kayak Haaland yang bisa cun langsung dengan Kevin De Bruyne gitu, seperti itu. Jadi itu kelebihan dari Guardiola. Mungkin itu tadi kelemahannya saya sebutkan di depan kan. Memang dia menangani tim-tim besar, tapi kan Manchester kan memang besar namanya, tapi jarang kan, jarang. 3 tahun terakhir itu 3 tahun berturut-turut bisa jadi Liga Inggris kan itu luar biasa. Ya, bagi saya itu luar biasa. Memang satu lagi Mourinho ya, Special One. Memang dia di berbagai klub mengangkat klub, tapi sering juga dipecat. Itu masalahnya tuh kan itu. Guardiola nggak pernah dipecat gitu kan, itu kenapa bisa dipecat ya karena seperti itu. Terlalu keras dan lainnya. Memang menurut saya dia punya karakter seperti itu. Guardiola seperti itu juga ya. Itu yang saya menanggapi apa yang disampaikan oleh ini tadi. Ini kelebihan dari Pep Guardiola dan saya yakin dia punya menu khusus, punya taktik khusus untuk menerobos pertahanan yang Milan yang cukup ketat itu. Karena kita kan tahu klub Italia itu kelebihannya adalah di pertahanan. Klub Italia itu rata-rata termasuk yang tim nasionalnya, kita harus akui itu. Cuma kan bukan berarti tembok nggak bisa ini runtuh. Tembok Jerman aja runtuh, lagi tembok Italia gitu. Ya seperti itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Ada taktik khusus. Saya yakin sekali babak pertama itu kesempatan dari City untuk menerobos, untuk menciptakan gol. Babak pertama Inter pasti bertahan. Kalau mampu City 1-0 aja atau 2-0 udah habis itu. Babak kedua itu otomatis sudah semangat tinggi dan Inter pun kalau kebobolan biasanya pertahanan skuad ini bisa bobol lah kan begitu. Itu menurut saya ya, itu pasti Inter. Lawan AC Milan kan bukan nggak bagus. Itu tadi penguasaan bolanya atau ball possession-nya AC Milan lebih tinggi. Cuma kan karena bertahan ya mengadakan serang balik karena ada Lukaku yang memang spesial untuk melakukan serang balik gitu. Makanya saya mungkin 50-50 lah. Karena posisinya sama-sama posisinya City memang nggak menguntungkan, dia masih konsentrasi untuk FA baru selesai ini, euforianya masih ada, itu yang harus diwaspadai karena pemain bukan hanya jenius tapi juga kalau sudah menang tuh jangan bangga. Kalau bangga nanti kebanyakan sudah lupa main, ini pas menang, keyakinan itu bisa saja tapi terbuktinya di lapangan gitu. Ternyata di lapangan bisa frustasi dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi saya masih yakin paling tidak 3-0 lah itu. Kan kata mau besar kan. Paling 3-1 lah gitu kalau prediksi saya itu. Oke Bang Bur, Bang Buana nih. Bang Bur bilang Inter pasti bermain bertahan ya pada awal, tapi pasti ada kebobolan barang dua lah pada babak pertama. Gimana nih tanggapan Bang Buana?
Ya kalau dari kita pastinya nggak berharap seperti itu. Ya. Tapi terakhir kita di final Copa kebobolan di menit kedua, Pak Bur. Tapi bisa membalikan keadaan dengan 2 golnya Lautaro, bahkan di babak pertama. Seperti itu. Jadi semoga semangat di Piala Copa kemarin tetap bisa dibawa pemain Inter untuk menjadikan target Liga Champions ini target mereka tahun ini, seperti itu. Seperti yang masalah taktik dan segala macam, ya kita berharap Onana on fire sebagai kiper yang bisa memberi assist langsung, karena seperti yang dibilang Pak Bur tadi bahwasanya apabila kita Inter memakai taktik serangan balik itu, maka posisi Lukaku kalau misalnya dia starter akan dijadikan semacam pivot gitu, penerima bola lalu kemudian ball pass kepada striker Lautaro Martinez untuk mencetak gol. Terakhir di Liga kita juga kemarin bahkan seorang Lukaku bisa mencetak gol di detik ke 39 walaupun hasil akhirnya tuh 3-2 seperti itu. Jadi skema atau magicnya Lula ini udah kembali bisa ditemukan oleh Inzaghi setelah di awal-awal musim kita sempat terseok-seok melihat Inter kan seperti itu. Tapi dengan kekuatan duet ini semoga ya 3-1 itu tidak terjadi. Tapi ya tetap ada gol tercipta di babak pertama. Tapi itu untuk Inter atau untuk City kita lihat saja nanti di lapangan kan seperti itu. Oke.